pada acara Alpha 2.0 2021. Please welcome Christianus Yesa Pratama. Baik, untuk teman-teman semuanya, jadi acara kali ini adalah sharing session bersama Gubernur BEM Fakultas Farmasi, Kak Christianus Yesa Pratama. Untuk selanjutnya, saya akan undur diri terlebih dahulu untuk acara ini. Selanjutnya akan digantikan oleh operator yang cukup cantik, menawan, dan rupawan. Operator. Saya serahkan sepenuhnya kepada moderator yang bertugas. Suara saya apakah terdengar? Terdengar Kak, tapi pelan. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman peserta Alpha 2.0, apa kabar? Baik. Baik semua ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu kembali di pekan terakhir Alpha 2.0 ini. Perkenalkan, saya Dinda Putri Aulia selaku moderator yang akan memandu sharing session bersama Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Kabinet Cakra Arkana periode 2021-2022 pada kesempatan pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, menjadi mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata dituntut tidak hanya unggul dalam hard skill saja, tetapi juga harus unggul dalam soft skill. Nilai IPK bukanlah satu-satunya penunjang utama dalam dunia perkuliahan. Bagaimana kemampuan atau keterampilan seorang mahasiswa dalam berinteraksi dengan orang lain juga dibutuhkan, terutama bagi kita mahasiswa di Fakultas Farmasi. Salah satu cara mahasiswa Fakultas Farmasi untuk mengembangkan soft skill adalah dengan bergabung menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Oke, di sharing session bersama Gubernur pada pagi hari ini, kita bersama akan mengenal lebih dekat nih dengan BEM Fakultas Farmasi, serta membahas perihal bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa di Fakultas Farmasi yang udah super sibuk ini, ditambah lagi dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi. Pasti itu semua bukan hal yang mudah, bukan? Nah, ini semua akan kita kepoin lebih lanjut nih bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Kabinet Cakra Arkana periode 2021-2022. Baiklah, langsung saja kita sambut Gubernur kita yang ganteng, berkarisma, dan memiliki senyum yang menawan, yaitu Kak Christianus Yesa Pratama. Halo Kak Yesa, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya Kak. Gimana Kak rasanya dicariin sama teman-teman dari peserta Alpha 2.0? Agak bingung sih, tadi ada orang yang nyeret-nyeret tadi. Saya kan di atas, tidur, terus panitia 5 itu tadi nyeret-nyeret untuk masuk ke Zoom. Jadi saya kaget. Oh gitu ya Kak ya. Oke, untuk mengenal lebih dalam tentang BEM Fakultas Farmasi bersama Gubernur akan diadakan 2 sesi tanya jawab. Yang pertama tanya jawab dengan moderator, dan yang kedua sesi tanya jawab dengan peserta Alpha 2.0. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi yang tanya jawab yang pertama bersama moderator. Nah Kak, sebelum saya tanya ini, silahkan Kak Yesa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Baik. Baik. Ini acaranya nggak usah tegang ya, karena ini kan mungkin teman-teman ada yang masih UTS, ada yang sudah selesai UTS, kita saatnya untuk happy-happy. Meskipun UTS masih 1 minggu lagi untuk yang angkatan 2019,
Tapi kita tetap happy aja karena ini hari Minggu. Saya Kristianisa Pratama, bisa dipanggil Yesa. Saya lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2000. Asal kota dari Kabupaten Blitar. Kemudian saya berkuliah di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, program studi S1 Farmasi, angkatan 2019. Mungkin itu aja, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Terima kasih. Mas, terima kasih. Saya mau tanya nih, Mas, kan mungkin di sini masih banyak nih teman-teman dari peserta Alpha 2.0 yang belum terlalu paham tentang BEM Fakultas Farmasi. Bisa dijelaskan, Mas, BEM Fakultas Farmasi itu seperti apa sih? Baik, saya akan jelaskan secara singkat. Tadi sudah ya ada ya di game itu. BEM Fakultas Farmasi itu adalah organisasi eksekutif di Fakultas Farmasi yang menaungi 3 himpunan mahasiswa atau HIMA, dari HIMA S1 Farmasi, HIMA D3 Farmasi, sama HIMA D3 Anafarma. Jadi kami adalah organisasi yang bergerak di Fakultas Farmasi. Kemudian yang bergerak di program studi ada HIMA. Jadi teman-teman kalau ingin bergabung dengan HIMA ataupun dengan BEM Fakultas Farmasi, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya dan ikuti kata hati nurani. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa paling paling terbaik di sini karena kita semua tujuannya sama, memajukan kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata, kemudian memajukan visi misi sendiri, organisasi sendiri-sendiri, tapi tetap berpegang pada Dharma perguruan tinggi. Mungkin itu aja, singkat dan padat. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, bisa cari informasi di media sosial atau di web masing-masing Ormawa. Terima kasih. Nah, ternyata menarik sekali ya, Kak, organisasi yang ada di Fakultas Farmasi ini. Nah, lalu sekarang kan Mas Yesa bergabung dengan Fakultas Farmasi. Alasan apa sih yang membuat Mas Yesa tertarik dan bergabung dengan Fakultas Farmasi itu? Silakan dijawab, Mas. Baik, yang pertama pasti karena ingin berorganisasi, kemudian ingin menjalin relasi, karena dari SMP sampai kuliah ini saya sudah organisasi, mulai OSIS, kemudian menjadi anggota BEM Fakultas Farmasi ini. Jadi sudah teman-teman semuanya yang ingin masuk tidak perlu punya jiwa-jiwa organisasi terlebih dahulu. Jadi lebih baik polos lah. Enaknya bilang polos. Jadi enak dibentuk. Jadi untuk kakak tingkat nanti enak dibentuk. Contohnya ada program kerja ini. Tidak, kami hanya membina, membantu berjalannya atau terbentuknya teman-teman semuanya. Jadi yang penting ada skill yang ingin dibanggakan oleh teman-teman sendiri. Jadi tidak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Itu yang kami cari di BEM Fakultas Farmasi. Karena dari dulu sudah ingin bekerja sama dengan kakak tingkat, kemudian ingin menjalin relasi dengan kakak tingkat karena itu sudah menjadi bekal tersendiri, nilai plus bagi saya. Jadi saya ingin bergabung dengan BEM Fakultas Farmasi. Saya masuk di BEM Fakultas Farmasi mulai angkatan pertama. Jadi 2019 itu saya masuk jadi anggota BEM Fakultas Farmasi. Karena ingin menjalankan visi saya, selain berkuliah saya harus punya soft skill yang seimbang dengan hard skill. Jadi kedua-duanya harus imbang. Karena yang terpenting di organisasi adalah farmasi ingin
menjalin kerjasama dan komunikasi dengan baik dengan dosen maupun dengan kakak tingkat atau dengan rekan-rekan kerja di BEM Fakultas Farmasi. Mungkin itu saja alasannya. Terima kasih. Wah, keren banget nih Kak Yesa alasannya untuk masuk ke Fakultas Farmasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kak Yesa kan udah 1 tahun lebih nih di BEM Fakultas Farmasi, apalagi sekarang menjabat sebagai gubernur. Apa sih suka duka menjadi anggota BEM Fakultas Farmasi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang? Kalau membahas tentang suka dan duka, itu tergantung pribadi masing-masing. Karena kalau kita sudah dari awal sudah niat bergabung di BEM Fakultas Farmasi, pasti banyak sukanya daripada dukanya. Karena yang terpenting adalah niat. Jadi apapun dukanya, kalau kita sudah niat pasti akan menjadi suka. Kalau di masa pandemi ini pasti sukanya ya pasti kita menjalankan semua proker via online. Jadi kita mengurangi biaya. Biasanya yang dilaksanakan offline, kita menambahkan biaya konsumsi dan lain-lain, tapi ini berjalan online, jadi biaya konsumsi bisa diminimalisir. Kemudian dukanya, mungkin teman-teman dukanya ya pasti tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan tim kerja. Pasti seperti itu. Jadi semua koordinasi proker ataupun komunikasi via online. Mungkin ada teman-teman yang ingin ketemuan tapi tidak semuanya bisa karena berada di rumah masing-masing. Jadi semua komunikasi via online. Jadi banyak sekali kesalahpahaman, tapi ya tergantung kita sendiri cara menyikapinya seperti apa. Jadi ya yang penting semuanya bisa terkoordinir dengan baik, itu tergantung kita sendiri. Yang penting kita suka aja lah. Yang penting kita niat dari awal, pasti semuanya jadi suka. Terima kasih. Oke, jadi dibikin happy aja semuanya ya Mas ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kan seperti yang saya rasakan nih Mas, kuliah di Fakultas Farmasi itu super duper sibuk banget. Mulai dari kuliah daring, praktikum luring, terus laporan praktikum, terus tugas-tugasnya kan juga banyak. Nah, gimana sih caranya Mas Yesa untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kepentingan pribadi? Silahkan dijawab, Mas. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara memanajemen waktu ya, antara kuliah, kemudian organisasi, dan kepentingan pribadi. Jadi kalau membahas tentang manajemen waktu, kita harus membahas tentang prioritas terlebih dahulu. Jadi mana yang kita prioritaskan. Mungkin teman-teman lebih tahu mana prioritas, mana yang tidak. Kalau membahas tentang prioritas, pasti semuanya di sini memprioritaskan kuliah. Tetapi di samping itu ada juga urusan-urusan lain seperti urusan pribadi. Kemudian kalau masuk dengan organisasi pasti ada urusan organisasi. Kalau di BEM Fakultas Farmasi itu kan kalau ada mahasiswa atau ada anggota yang berhalangan hadir karena ada kepentingan pribadi atau berkuliah, pasti ada izin tersendiri. Jadi tidak usah takut kalau ada penugasan, contohnya dari Kominfo, itu ada tugas membuat video, deadline-nya besok. Dan hari ini dia ada kuliah, kemudian ada tugas dikumpulkan besok. Itu kan bebarengan. Pasti dari kami akan mendispensasi, jadi deadline-nya bisa diundur 2 hari atau 3 hari. Karena menurut saya yang prioritas tetap berkuliah, karena itu merupakan amanah dan kewajiban kita dari orang tua. Kita kan di kampus IK Baktiwiyata semuanya diamanahi oleh orang tua adalah berkuliah, bukan berorganisasi. Jadi prioritas utama tetap berkuliah. Jadi berorganisasi adalah prioritas tambahan. Dan prioritas pribadi ya jangan dilupakan. Untuk masalah tips dan trik ya tetap prioritas, kita punya prioritas sendiri-sendiri. Jadi teman-teman punya prioritas sendiri-sendiri. Kalaupun teman-teman ada yang ingin
bergabung dengan BEM Fakultas Farmasi pasti sudah memikirkan lebih jauh bagaimana cara manajemen waktu, bagaimana mengatur prioritas. Pasti teman-teman sudah tahu prioritas itu apa. Mungkin ada yang punya pacar itu kan sudah tahu prioritas itu apa. Mungkin pacarnya ada yang main game, kemudian chatnya nggak dibalas, itu kan sudah mengenai prioritas seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah paham. Itu sih, terima kasih. Oke, wah, harus pinter-pinter nih kayaknya manajemen waktunya. Oke Kak, saya rasa cukup pertanyaan dari saya nih. Memasuki sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan peserta. Dalam sesi tanya jawab ini saya persilahkan 3 penanya menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan Dek. Gak usah takut mau tanya ke Mas Yesa, tanya apa aja gak apa-apa kok. Gak usah takut, saya bukan pemateri yang kayak kemarin-kemarin, kita santai aja. Ayo yang mau tanya boleh raise hand terlebih dahulu, nanti aktif. Oke, di sini sudah masuk dari Sela Aprilia Prameswari. Hai Sela. Ya, halo Kak. Mohon maaf Dari ini mana nih? dari suspensi Kak, mohon maaf. Namanya belum saya rename, tadi habis keluar Zoom-nya. Oh, Masih mau saya atur dulu, iya. boleh diatur terlebih dahulu. Iya, Background-nya Kak. juga boleh dihilangin deh kalau misal Oh, apa tuh iya. enggak. Iya Kak, sebentar. Iya Kak, sudah. Oke, Sela. Silahkan ajukan pertanyaannya ke Kak Yesa. Mas Yesa. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya ke Kak Yesa. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia Prameswari dari Prodi D3 Farmasi dari kubu suspensi. Mohon maaf, mau izin bertanya, Kak. Gimana cara mengatur waktu ketika itu kerja, kuliah, dan berorganisasi? Biasanya kan kebanyakan organisasi sama kuliah aja dan kesibukan pribadi. Tapi di sini karena ada pekerjaan, lalu bagaimana lebih tepatnya mengatur waktunya biar semua tidak ada yang tertinggalkan maksudnya. Ya, pertanyaan itu saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Sela pertanyaannya. Silakan Kak Yesa bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, karena di sini banyak yang sudah bekerja, jadi pertanyaan ini sangat bagus. Di BEM Fakultas Farmasi ada juga yang anggotanya juga bekerja dan sering izin juga waktu rapat. Dan saya juga memaklumi karena itu juga merupakan cara dia untuk bertanggung jawab. Jadi tetap ada yang ditinggalkan. Pasti ada yang ditinggalkan. Saya juga bicara tentang prioritas tadi. Jadi kan waktu bekerja mungkin full time 24 jam atau part time mungkin jam 1 sampai jam 6, kemudian bisanya malam. Pasti kami juga memaklumi karena dengan bekerja dia sudah memenuhi tanggung jawabnya. Yang kami inginkan adalah bukan semuanya dikerjakan tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kami tetap memaklumi kalau bekerja karena itu merupakan bukti kalau dia tanggung jawab dengan pilihannya. Yang penting tidak meninggalkan semuanya. Maksud saya dia tidak ketika libur atau ada waktu luang dia tetap ikut organisasi. Mungkin ada
ada tugas, contohnya membuat poster. Membuat poster dia bekerja hari itu. Bisanya malam, deadline-nya besok. Ya, silahkan. Yang penting tugasnya tetap dilaksanakan. Hasilnya ada. Jadi mau nggak mau dia harus menjalankan meskipun telat, terlambat, atau gimana ya, atau berkesusahan, nanti kan ada yang lain, anggota lain. Atau butuh bantuan, nanti kan juga ada anggota lain. Jadi ya dengan bekerja, dengan kesibukannya, dia merupakan salah satu individu yang bertanggung jawab. Itu yang kami tuntut dari BEM Fakultas Farmasi. Ya, terima kasih Kak Yesa untuk jawabannya. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan yang mau tanya lagi ke Mas Yesa, boleh aktifkan fitur raise hand-nya. Ini nggak ada yang berani tanya atau gimana? Saya yang tanya ya? Tanya ke Mas Yesa. Apa lagi nih? Oh, anak ini, ya anak. Ini ada dari Kubu Aerosolum, Adinda Asya Putri. Wah, namanya sama kayak nama kubu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya ke Kak Yesa, mungkin bagaimana semisal orang tua tidak memberikan kesempatan kita untuk berorganisasi, atau mungkin orang tua mengatakan lebih baik nggak usah berorganisasi dan kita fokus ke kuliah, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ini langsung saya jawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pasti ya, karena nanti ketika pendaftaran atau formulir, ketika mengisi formulir ada surat pernyataan, dan itu pasti berhubungan dengan orang tua. Kalaupun ada orang tua yang tidak mengizinkan, itu tergantung kita menjelaskan seperti apa. Jadi sebelum kita mendaftar, pasti kita berkomitmen dengan prinsip kita. Tetap, saya dulu juga pernah debat dengan orang tua masalah pendaftar organisasi, karena mungkin orang tua berpikir kalau kita berorganisasi pasti nilai kuliah atau nilai IPK, IPS itu pasti turun. Tapi tidak semuanya seperti itu. Karena semuanya yang mengerjakan tetap kita. Jadi mau nggak mau kita yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau seumpama kita masuk organisasi, kita ya tetap harus memenuhi kebutuhan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kita harus membanggakan kedua orang tua pasti. Jadi ya harus utama tetap orang tua, tapi bagaimana cara kita menjelaskan. Kita harus berjanji kalau kita masuk ke organisasi pasti nilai kita tetap atau lebih baik. Pasti kalau saya sendiri ketika masuk organisasi banyak sekali yang bisa yang dibantu dari nilai-nilai saya, dari kakak tingkat, mulai dari laporan, kemudian yang dikatakan AKB, ujian-ujian, itu banyak sekali yang dari cutting. Jadi cutting membantu mulai dari bagaimana cara menjawab, kemudian laporannya seperti apa, karena di Fakultas Farmasi ini nilai paling banyak itu ada di laporan dan UAS. UAS dan laporan itu sangat membantu. Dan ketika kita salah dalam laporan, kita akan disuruh revisi, dan itu akan memperlambat materi kita akan terlambat juga ujian. Seperti itu. Jadi pasti sangat berpengaruh lah kita masuk organisasi, bisa minta laporan dan lain-lain, bisa meminta bantuan lah dari kakak tingkat. Mungkin itu aja ya, tergantung kita menjelaskan lah. Kita juga harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita nggak stuck di tempat aja. Itu tergantung kita sendiri. Keberanian itu hanya terbentuk ketika kita berkomitmen, ketika kita berjanji dengan orang tua, berjanji dengan diri kita sendiri, pasti kita akan berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Indra.
Kita lanjut ke penanya yang ketiga nih. Ayo guys yang mau tanya. Udah masuk dari kubu Salsa Amelia. Silakan Salsa. Baik, terima kasih Kak. Izin untuk bertanya. Tadi kan Kak Yesa bilang bahwa pernah nggak diizinin orang tuanya untuk masuk organisasi BEM. Nah, bagaimana sih Kakak menjelaskan ke orang tua sampai orang tua mengizinkan masuk ke organisasi BEM ini? Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Mungkin contohnya menjelaskan saya dulu. Saya pernah berdebat dengan orang tua ke masalah ini. Jadi saya menjelaskan kalau bekerja yang dicari itu sekarang bukan hanya dari nilai IPK atau IPS. Seperti yang dijelaskan Pak Yogi kemarin. Banyak sekali soft skill atau skill yang harus kita penuhi. Contohnya 1 poin komunikasi. Sebelumnya saya tidak berani berkomunikasi di depan publik seperti ini. Sebelumnya saya pendiam. Mungkin kalau orang-orang bicara, saya wibu lah. Nah, seperti itu. Jadi awalnya itu saya tidak berani gimana ya, lebih suka sendiri. Dan itu saya rasakan setelah masuk awal-awal perkuliahan, kemudian BEM mengadakan open recruitment, pasti berjanji dengan kedua orang tua saya kalau soft skill ini akan saya dapatkan ketika saya masuk organisasi. Dan IPK cum laude saya akan dapatkan setelah lulus dari IK Baktiwiyata. Itu 2 janji itu yang harus saya tetap pati di akhir nanti. Jadi saya tidak akan bertele-tele masalah ini, karena ini tergantung kita sendiri cara menjelaskan, tapi awalnya kita harus berjanji dulu dan berkomitmen dengan diri kita masing-masing. Kita harus berani, kita harus terlihat berani, karena kalau kita ragu-ragu pasti orang tua juga ragu-ragu. Jadi kita harus berani berjanji, berani keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Mungkin zona nyamannya hanya tidur, kuliah, tidur, kuliah. Sekarang beda, keluar dari zona nyaman. Tidur, kuliah, organisasi. Itu dari organisasi banyak sekali yang bisa didapat. Dari komunikasi dengan dosen. Mungkin teman-teman belum merasakan komunikasi secara langsung dengan dosen ya. Mungkin lewat Gmeet dan lain-lain, mungkin sebagian sudah. Pasti gimana ya, auranya itu berbeda dengan komunikasi dengan guru. Pasti. Nanti kalian akan dapat ketika sudah praktikum luring. Itu mental itu tidak cuma terbentuk dari kalian cuma online dan lain-lain, tidak akan terbentuk. Kecuali kalian berikut organisasi di awal. Pasti ketika saya suruh kamu harus ketemu dengan dosen, pasti tuntutan itu membuat kalian keluar dari zona nyaman. Yang awalnya pemalu harus percaya diri, yang awalnya pendiam harus belajar berkomunikasi dengan baik. Jadi kalian harus berjanji dengan kedua orang tua kalian kalau kalian masuk organisasi bukan malah menghambat perkuliahan kalian, tapi malah menunjang perkuliahan kalian. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Terima kasih. Udah Kak, terima kasih. Ya, sudah jelas ya, Dek, jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi penanya terakhir di sesi sharing session bersama Gubernur dan Fakultas Farmasi. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman tadi yang udah tanya. Nah, Mas Yesa, sebelum diakhiri nih, satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Kan sepertinya di sini teman-teman peserta Alpha 2.0 udah mulai tertarik nih untuk berorganisasi. Nah, kan kita sebagai anggota BEM Fakultas Farmasi, gimana sih Mas caranya untuk bergabung dengan BEM Fakultas Farmasi ini? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat. Nanti akan diperjelas lagi ketika
open recruitment dibuka, ini kan masih belum dibuka open recruitment. Yang pertama pasti harus dipersiapkan adalah formulir yang berisi biodata, kemudian proker yang ingin dijalankan ketika teman-teman semuanya masuk ke BEM Fakultas Farmasi, kemudian visi misi apa yang ingin kalian wujudkan di BEM Fakultas Farmasi. Kemudian misi, kemudian nanti ada surat pernyataan. Di surat pernyataan itu bukan hanya tanda tangan, bukan hanya materai, tapi niat kalian. Kan kami tidak bisa melihat niat kalian seperti apa sebelumnya. Niat itu kami lihat dari kalian mengisi surat pernyataan. Jadi ketika kita melihat teman-teman semuanya mengisi surat pernyataan, berarti kami percaya kalau teman-teman semuanya itu berniat untuk masuk menjadi anggota BEM Fakultas Farmasi. Nanti ada tes tulis, biasanya tes tulis, tes presentasi, tes wawancara. Tes presentasi itu ya seperti inilah via Zoom. Kalaupun nanti teman-teman sudah di Kediri, pasti kita adakan offline di kampus. Kemudian untuk yang tes wawancara, ya nanti bisa dilihat di IG seperti apa sistemnya. Mungkin di tes wawancara kami lebih menekankan pada personality kalian semua. Jadi lebih ke kepribadian, bukan hanya dari visi misi, bukan dari image depan lah, bukan dari casing, tapi lebih ke personality. Apa yang bisa kami ambil, apa yang bisa teman-teman dapatkan dari BEM Fakultas Farmasi, lebih ke kepribadian. Jadi kepribadian apa yang bisa kalian teman-teman ingin berikan kepada BEM Fakultas Farmasi. Mungkin itu aja. Jadi teman-teman tetap stay tune di IG atau di media sosial BEM. Jadi kami kami menuntut teman-teman semuanya itu mengikuti hati nurani. Jadi mungkin teman-teman ingin berdaftar di HIMA atau di DPM atau di BEM Institute atau di BEM Fakultas Farmasi, itu ikuti kata hati nurani teman-teman semuanya. Karena semua organisasi itu baik. Semua organisasi itu memiliki tujuan yang sama, mewujudkan kampus IK Baktiwiyata yang lebih baik lagi. Pasti tujuannya semua sama. Jadi mungkin jalannya berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wah, menarik banget nih untuk gabung di BEM Fakultas Farmasi. Teman-teman juga udah dapat beberapa bocoran kan, gimana caranya untuk daftar di BEM Fakultas Farmasi. Nah, jadi ditunggu ya untuk open recruitment BEM Fakultas Farmasi yang pertama. Oke, wah, baiklah, selesai sudah acara sharing session bersama Gubernur BEM Fakultas Farmasi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Yesa atas waktunya. Semoga semakin lancar dan sukses dalam menjalani perkuliahan dan memimpin BEM Fakultas Farmasi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Yesa. Terima kasih. Ini kok panitia rese sekali ya. Jadi saya kelihatan glowing seperti ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat pagi. Tetap semangat menjalankan perkuliahan di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta Alpha Support yang sudah mau mendengarkan acara sharing session ini.